Mereka duduk di hadapan saya, kan saya bingung. Tengok ke kanan lihat paha, tengok kiri lihat susu. Kiai telatnya dunia onek iki Pak, apa meneh bojone mulai telat. Halah rampung nih. Yang takut dengan kata telat adalah jomblo. Diparani pacarnya, Mas aku telat modar. Adam. Cah hadro iki rasa dadi kaya codot ngono. Sabar. Insyaallah sesuk kowe ndang duwe bojo ayu. Rondo anak itu. Ini persoalannya beda gitu. Oh itu orang Islam, kenapa? Katanya Muslim, katanya pejabat rajin sholat, kenapa kok masih korupsi? Sholatnya sudah melaksanakan perintah Allah, soal dia korupsi itu urusan lain. Jangan sampai ada kalimat seperti itu. Eman jilbaban kok hibah, langun aku rasa jilbaban sekalian. Ini salah. Saya ditanya, Gus Miftah kan dekat dengan Nikita Mirzani. Iya, jamaah saya. Itu bagaimana orang kok mulutnya kayak gitu? Katanya Muslim. Saya bilang, Muslim di Indonesia itu antik Pak. Nggak jilbaban, pakaiannya seksi tapi sholat. Soal dia sholat itu diterima oleh Allah. Soal dia nggak berjilbab mengumbar aurat, itu urusan lain. Jangan sampai kemudian eman sholatnya, wong sholat kok ngumbar aurat. Itu menurut saya persoalan lain. Nikita Mirzani itu seksi, pakaiannya seperti itu, tapi ya sholat. Karena dia alumni dari Gontor, tapi sampai kelas 3 SMP nggak dilanjutkan, 3 sanawiyah dia keluar. Kalau seandainya selesai sampai akhir, mungkin jadi mama dedeh. Loh, pakaiannya seperti itu, tapi ya sholat, tapi ya sedekah, tapi ya zakat, yo gede. Pahalane goblok. Kok susu ini cangkem. Pak Lurah suka susu. Memang cowok begitu Pak Lurah. Cowok itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda gembira. Pak Lurah tahu kenapa dinamakan susu? Karena jumlahnya 2. Susu. Kalau 3 su. Kalau 1 su. Mantap cangkem. Kowe itu ngomong susu yo mantap gitu. Oh susu ngomong susu. Makanya kalau saya ngopi saya nggak pernah mau dikasih kopi susu. Membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susunya ngajak turu kayak gini. Pak Lurah ini lemu saya tahu. Kenapa Pak Lurah gemuk? Karena di rumah susunya cocok. Iya. Apakah lemu temen ya? Pak Caman segede-gede Pak Caman. Sampai duduk saja susah Pak Caman. Cowok itu kalau perutnya besar Pak Caman, burungnya kecil. Gak percaya? Ayo kita sepil. Saya dulu mungkin sebesar Pak Camat. Saya dulu itu besar saya 108 kilo Pak Camat. Pak Camat berapa? 135. Oh 135? Ya Allah. Ini uang apa gajah ya? Saya dulu paling besar 108 kilo Pak Camat. Makanya kenapa saya itu rajin puasa sampai hari ini. Saya nggak perlu diet macem-macem, cuman rajin puasa, nggak makan nasi, ngurangi gula, ngurangi minyak. Dari 108 kilo sekarang jadi 73 kilo. Nah, Pak Camat kalau mau ngurangi nasi, mau puasa, insya Allah bisa kurus kayak saya Pak Camat. Ingat Pak Camat, kalau cowok itu perutnya besar, burungnya kecil. Lah Gus Miftah perutnya kecil, berarti burungnya cangkem. Seneng temen, malah kayak tukang las. Nah, kenapa kita harus menjaga mata dan telinga Bapak Ibu? Alasannya sederhana. Apa yang kita lihat, yang kita dengar itu berpengaruh ke dalam hati. Padahal baik buruknya manusia itu tergantung hati. Maka Nabi menyabdakan, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau dia baik-baik secara keseluruhan,
Kalau dia buruk secara keseluruhan. Ala wahiyal kolbi. Segumpal darah itu namanya hati. Lah kenapa namanya hati? Hati itu bahasa Arabnya kolbun. Kolbun itu artinya bolak-balik. Makanya hati itu ya kadang-kadang seneng, kadang-kadang susah, kadang-kadang galau, kadang-kadang gelisah. Galaunya hati itu kadang-kadang terlihat, mohon maaf, dimulai dari mata dan telinga. Contoh, Pak Lurah mau marah. Itu gara-gara apa? Melihat matanya ketidakberesan di kantor kelurahannya umpamanya. Warga mau marah, kenapa? Gara-gara melihat curiga dengan Pak Lurah soal pembagian BLT umpamanya. Karena merasa tidak beres. Lagian orang Tanjung Anum itu ya lucu Pak Lurah. Jelas-jelas BLT untuk orang miskin, tapi yang punya gelang emas besar-besar ngaku miskin. Betul Pak Lurah? Bahkan yang punya mobil ngaku miskin. Wong ya teko. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya abang. Yang jilbabnya putih insya Allah lebih parah. BLT untuk orang miskin, yang kaya juga ngaku miskin. Akhirnya lurahnya bingung toh Pak. BLT nya jatahnya cuma 500, yang ngaku miskin orang 800. Akhirnya lurahnya bingung, ya cukup dibagi sesuai dengan data. Yang nggak kebagian cangkemnya curiga. Saya nggak kebagian BLT, kenapa? Karena BLT-nya hanya dibagikan kepada saudara-saudaranya lurahnya. Ada yang sebutan seperti itu? Itu benar. Benar-benar salah. Tapi hari ini Pak Lurah berbahagia, happy. Karena punya harapan jabatan lurah perpanjangan sampai 9 tahun. Kemarin dibela-belain demo di Jakarta. Anda pengen tahu kenapa Pak Lurah pengen perpanjangan masa jabatan? Mergo modalnya rong balik. Nah dari Pak Lurah, kalau bener-bener jabatannya diperpanjang, pengajian dewek, pengajian kok numpang. So Pak Lurah, jabatan 9 tahun pengajian dewek ya Pak Lurah ya. Ngundang Gus Miftah maning. Tapi aja kayak panitia Tanjung Anum, mas murah ditawar. Ah, Kecamatan Pak Camat, baru kades-kades. Masa kawak gede langsung undang pengajian. Putih kan kades sih. Oh ini kades semua ini. Wah, cocok ini. Hei, ngaji. Ini perpanjangan masa jabatan berapa pengajian. Ya kalau nggak kuat bayar Gus Miftah ya gampang dibayar pakai BPJS. Bila perlu bikin SKTM, surat keterangan tidak mampu. Ini Pak Lurah sini. Ini lurah mana? Kamu? Oh lamok, makanya nyamuk. Terus tua temen ya. Potensian, Bapak Lurah di Purwosari, ya kan Mas? Glugu. Grogu, kok kuru temen ya? Kayaknya lurah grogu, susu lurah cocok. Oh lurah hanyar. Oh pantesan lurah hanyar rong lemu. Kurung mangan BLT ya. Pokoknya lurah itu kalau amanah insya Allah surganya pertama kali. Amin. Kita doakan lurah yang gerugu masuk surga pertama kali. Berangkat setelah sholat duhur. Jangan ya Pak Lurah ya. Ya Allah, sakit kan tak bikin sini duit, ternyata HP. Pokoknya Pak Camat ya, besok Camat bikin pengajian sendiri sama lurah-lurah. Tapi Pak Camat jangan sampai jauh dari panggung. Pak Camat harus di atas panggung. Karena sampai panggungnya ambruk, ganjilnya gampang. Ganjel toh. Ya Allah, seneng banget Pak Camatnya subur. Sama Pak Tengkape.
Kayaknya Pak Camat itu umurnya sama dengan saya. Pak Camat berapa istrinya? Oh 48, tua Pak Camat dikit lah. Saya baru 24. 42. Saya ulang tahun kemarin tanggal 5 Agustus. Karena telat. Kalau kan tidak. Oh 50. Kok tua temen ya? Setengah abad. Bujuni kira Pak? Tadu, saya ngendi. Itu bujuni kan? Oh Niko. Sekarang pas-pasan sama teman aja. Besok insya Allah Pak Lurah masuk surga karena bersyukur. Bersyukur punya istri cantik. Bu Lurah masuk surga karena bersabar. Biasanya Tanjungan, Bu Lurah itu tua. Tapi saya lihat Bu Lurah sama Pak Lurah ini memang jodoh. Seperti Ipin dan Upin kayaknya. Coba kalau dilihat dari posternya, kira-kira yang sering marah di rumah yang galak suaminya apa istrinya? Ah, tentu istrinya. Pak Lurah di kantor ya galak, di rumah ketemu jadinya kiki. Iya nanda. Lurah di kantor kayak macan, di rumah ya kayak kucing. Kiai bae pada. Lho sak pinter-pinter kiai Pak Lurah digentak bojone ya goblok datang. Tapi itu Kiai Wonosobo, Kiai Jogja ya insya Allah. Apa-apa? Pak Yahya, perempuan dilawan. Kan saya bilang, makhluk yang paling susah ditebak itu adalah perempuan. Maka semua judul film yang menakutkan mesti bintang filmnya perempuan. Nyi Roro Kidul cewek, Nyi Blorong cewek, Nini Pelet cewek, Nenek Sihir cewek, Mak Lampir cewek, Kuntilanak cewek, Susana cewek, Suster Ngesot cewek, Sundel Bolong cewek. Kesimpulannya apa? Kenapa semua bintang filmnya cewek, film-film yang menakutkan? Kesimpulannya jelas, makhluk yang paling horor dan menakutkan serta mengerikan adalah cewek. Betul Pak Lurah? Lurah langsung ngombe, mulai diajar bojoku ya. Sabar Pak Lurah. Tapi kalau film-film yang lucu itu rata-rata bintang filmnya cowok Pak. Ipin Upin cowok, Tom and Jerry cowok, Dono Kasino Indro cowok, Shinchan cowok, Mr. Bean cowok, SpongeBob cowok, Popeye cowok, Doraemon cowok. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah makhluk yang menghibur dan selalu menjadi korban adalah cowok. Siapa? Pak Lurah. Nah, Pak Lurah. Kita doakan Pak Lurah panjang umur. Orang sedunia mati, Pak Lurah hidup sendiri. Maka mohon maaf, ini pentingnya menjaga mata dan telinga. Supaya apa? Hatinya terjaga menjadi orang baik. Kenapa kita harus menjadi orang baik Bapak Ibu? Karena Allah itu mencintai, salah satu yang dicintai oleh Allah itu adalah kategori orang baik. Itulah kenapa dalam Al-Quran ada ayat bunyinya Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah niku paling seneng karo wong apik. Lah wong apik niku pripun? Ayo selawatan dhisik, kerja. Ora omongan mangan bocah temu. Ya. Pak Lurah, monggo dimakan Pak Lurah. Orang sini kalau pengajian suguhannya apa sih ya? Aku penasaran. Berapakah harganya? Ini kayak ini apa ya? Lembar kayak ngaten pira? 1000. Yang ngomong orang kamu kakek bati cara 1000. Ini apa Pak namanya? HP 1000, 2000. Berapa? Oh 500, oh 500. 500 apa 1000? Kono sopo kakek bati ya. Masa pengennya tipis temen 2000. Oh 1000. Ini apa? Risol 1000.
Semarang 2000, 2000, lumayan. Pengajian suguhannya 3000, infaknya 1000, apa di 2000 Pak. Ya, selawatan dulu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Siap-siap. Ya. Insyaallah engko tak sangoni. Doa. Ini sangoni itu ngono panitiane. Santai saja. Kita kan berada di atas panggung yang sama. Insya Allah dengan amplop yang berbeda. Engko tak sangoni santai bae ya sugih ya. Selawatan.